Melihat Tuhan tersenyum. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 27 dan 32. Lewi, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh orang-orang Yahudi. Menurut Wikipedia, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Cukai berbeda dengan pajak. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang dan pelaksananya dapat dipaksakan demi terciptanya kemakmuran rakyat. Lalu apa yang salah dengan Lewi si pemungut cukai? Mungkin zaman itu pemungut cukai melakukan kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan serta menyengsarakan rakyat, sehingga pemungut cukai dikategorikan sebagai orang berdosa seperti pezina dan perbuatan jahat lainnya. Dosa membuat orang tersingkir dari Tuhan dan sesamanya, juga menciptakan jurang yang lebar bagi hubungan Tuhan dan umatnya. Di Alkitab, Zakeus, Lewi, seorang pemungut cukai, dijauhi dan disingkirkan oleh sesamanya karena mereka dicap sebagai orang berdosa. Si pendosa perlahan-lahan menjauhi suara Tuhan, bukan karena ia tidak mau datang kepada Tuhan, melainkan karena disingkirkan oleh sesamanya yang menganggap diri sendiri tidak berdosa. Akibatnya, ia patah hati dan terluka. Ia pun terus-menerus tenggelam dalam dosa dan membelenggu diri dengan berbuat dosa tanpa henti. Syukurlah, Tuhan datang membawa sebuah kemerdekaan batin bagi orang berdosa. Lukas 5 ayat 32. Dia mengakhiri kekeringan hubungannya terjadi antara Allah dan manusia selama ini. Dan Tuhan sama sekali tidak berniat menyingkirkan orang berdosa. Tak pernah terpikir olehnya menjauhkan mereka darinya, bahkan dari hadiratnya. Tuhan rindu tetap bersama mereka. Itu sebabnya dia berseru dengan penuh kepastian untuk meneguhkan hati yang luka. Tangannya terukur kepada kita untuk merangkul orang-orang berdosa dan menyembuhkan luka mereka. Tuhan membela mereka dan berdiri bersama mereka, supaya mereka tidak terus-menerus menyalahkan diri dan supaya orang yang menyingkirkan mereka tidak terus-menerus membenarkan diri. Bagi Yesus, yang penting dari undangan perjamuan makan adalah respon Lewi yang menerima kehadirannya dalam hidupnya dan kehadiran orang-orang berdosa lainnya untuk mengenal dan menerima dia seperti yang telah terjadi pada Lewi. Mari kita tinggalkan dosa dan masa lalu kita yang kelam, karena dia telah membebaskan kita dan memberikan kemerdekaan sejati bagi kita untuk menjauhi dosa. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9.